Pertidaksamaan rasional dan irasional. Ini kurang rasional ya. Misalkan ada soal seperti ini. Komplek taman terlihat seperti gambar di samping. Gambarnya belum berisi gambar. Gambarnya misalkan seperti ini. Nah, misalkan begini. Yang ini ada taman, yang ini ada taman. Nah, ini adalah TM, Taman Bunga Krisan. Yang ini adalah Taman Bunga Mawar. Ini bunga ya. TBK Taman Bunga Krisan, TBM Taman Bunga Mawar. Taman bunga mawar berbentuk persegi dengan ukuran luas dinyatakan dengan fungsi Lx dalam meter kuadrat. Sedangkan taman bunga krisan berbentuk persegi panjang. Oh, berarti misal taman bunga mawar. Oh, ini berarti kotak ya ini ya, segini ya. Ini hapus. Taman bunga mawarnya persegi, krisannya persegi panjang. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata panjang sisi taman bunga mawar lebih pendek daripada taman bunga krisan. Coba kamu cari nilai X agar ukuran taman tersebut sesuai dengan hasil pengukuran. Kalau ada tipe soal seperti ini, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya. Kita apakan terlebih dahulu? Ketahui, ditanya, dijawab, Bu. Ya, diketahui, ditanya, dijawab. Jangan lupa ya. Yang diketahui di sini LX-nya. LX-nya itu berarti taman bunga mawar atau taman bunga krisan? LX-nya. X kuadrat min X min 12 dalam meter persegi. Ini taman bunga mawar atau taman bunga krisan? Taman bunga Taman bunga mawar. Taman bunga mawar. Taman bunga krisan bentuknya apa, anak-anak? Persegi panjang. Persegi panjang, ukurannya meter. Yang di atas ini dalam meter kuadrat. Kalau misalkan di sini meter kuadrat. Meter kuadrat kalau misalkan kita jadikan meter berarti diapakan anak-anak? Di Kuadratkan. kuadrat sama supaya jadi M. Di mana? Di akar. Ya. Penyelesaian di sini ya. Bu Desi langsung penyelesaian ya, karena biar kotaknya cukup. Taman bunga mawar, Bu Desi singkat Taman Bunga Mawar. TBM, bukan biskuit ya, TBM. Nah, ini bentuknya adalah persegi dengan luas LX sehingga panjang sisinya, nah, sehingga di sini Bu Desi tulis panjang sisinya adalah S-nya itu sama dengan akar LX itu sama dengan akar. Leknya berapa ini? X kuadrat min X min 12. Seperti ini ya. Terus, sekarang hubungannya apa di sini? Panjang sisi taman bunga mawar lebih pendek daripada panjang taman bunga krisan. Berarti taman bunga mawar lebih pendek. Kalau lebih pendek itu berarti kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari taman bunga krisan. Seperti ini ya. Berarti dari sini kan kita bisa masuk, ya kan? Berarti TBM-nya yang tadi akar X kuadrat min X min 12 kurang dari krisannya tadi berapa? X plus 2. Tuh, sudah jadi kan? Ya toh? Sekarang yang dicari apa di sini yang dicari? Nilai X. Nilai X atau himpunan penyelesaian toh? Kalau misalkan di sini kan. Berarti masih ingat nggak penyelesaian irasional? Kalau misalkan seperti ini. Yang sebelah kiri akar, sebelah kanan nggak ada akar. Berarti yang bagian ini berarti adalah apa? Fx toh. Ya kan? Penyelesaiannya yang pertama, Fx harus lebih besar sama dengan 0. Begini kan? Berarti X kuadrat min X min 12 lebih besar sama dengan 0. Kalau misalkan ini kita faktorkan, min 12 berapa kali berapa kalau dijumlah hasilnya min 1. Berapa pemfaktorannya anak-anak?
Min 12 itu berapa kali berapa? Bisa 6 kali 2, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Kalau min X itu kan logikanya min 1X. Ya toh? Min 12 itu berarti berapa kali berapa? X. 4 kali 3. Min 4 kali 3. Min 4 kali 3. Nah, min 4 kali 3 ya. Kalau sudah seperti ini berarti X min 4 sama dengan 4. X sama dengan min. Min 3. Sampai sini jelas? Nah, ini adalah yang pertama. Nah, kita kotakin dulu ya. Nah, sekarang yang kedua kita cek. Sebelah kanan nggak ada akarnya, GX-nya. Berarti ini tetap ya. Kalau yang ada dalam akar kita lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti kita kuadratkan. Sampai sini jelas? Nah, berarti kalau misalkan kita kuadratkan, jadinya bagaimana? Akar X kuadrat min X min 12. Nah, ini pangkat 2 kurang dari X plus 2 pangkat 2. Berapa jadinya? X kuadrat min X min 12 kurang X plus 2 pangkat 2. Jadinya sama dengan berapa, Nana? Atau kita bikin seperti ini wes, biar kalian nggak bingung. Nah, kita kalikan silang ya. Yang ini ya. X kuadrat min X min 12 kurang dari X kali X berapa, Brenda? Apa? X kali X sama dengan X pangkat 2. 2. Oke. X kali positif 2 sama dengan plus 2X. 2 kali X, 2x. 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 Terakhir 2 kali 2, 4. 4. Kalau sudah seperti ini yang ruas sebelah kanan kita bisa pindah ke ruas kiri. Ini jadinya berapa nih? 4X ya? Ya toh? Jadinya apa yang bisa kita coret, Nak? Yang bisa kita coret yang mana ini? X pangkat 2. Ini sama ini kan habis. Ya toh? Ini misalkan min X. Di sini min 4. Di sini pindah ke ruas kiri. Berarti kan min 4. Kurang dari positif 4-nya kan turun. 4. 12 kita pindah ke ruas kanan. Jadinya positif 12. Begini toh? Jelas sampai sini? Min X dikurangi 4X berapa? Min 5x. 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 Kurang dari 16. 16. Kita cek, karena di sini min 5X, berarti ini kan di sebelah kiri kan ada min, ya toh? Berarti nilai X, ini berubah tanda ya, Nana. Ini kan ada min 5, yang ruas sebelah kiri. Ya kan? Berarti ini berubah tanda, jadi X lebih besar, min 16 dibagi 5. Jelas sampai sini? Sudah? Kalau ada tanda negatif di ruas sebelah kiri, berarti nilai X-nya adalah tandanya berubah. Nah, begini. Wes, ini nilai X-nya sudah kita ketahui, ya kan? Sekarang kita membuat apa di sini? Garis bilangan, ya toh? Garis bilangan. Kita cek garis bilangan yang pertama, misalkan. Nah, yang bagian sini misalkan. Ini kita pakai 4 sama min 3 ya. Nah, lingkarannya terarsir penuh, karena lebih besar sama dengan min 3 sama 4. Ini 4. Kita cek tanda sekarang. Kalau misalkan di sini, Bu Desi misalkan, Bu Desi pakai misalkan di sini 0. 0 ini kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke sini untuk X sama dengan 0. Nah,
0 kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Hasilnya positif atau negatif anak-anak? 0 kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Hasilnya positif atau negatif? Berapa? Loh, kok nggak ada yang jawab sih? Berapa Maksi? Negatif, Bu. Negatif. Kalau di sini negatif berarti di sini positif, ini positif. Di sini yang dicari apa? Lebih besar, berarti yang diarsir yang ini ya. Nah, nih, jangan lupa diarsir. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Yang kedua, kita bikin garis sekarang. Min 16 per 5. 16 dibagi 5 itu ada berapa sih? Ada min 3 sisa 1 per 5 ya. Berarti kan letaknya di sini. Di sini apa di sini? Di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, Nana? Letaknya di mana? Bingung nggak? Nah, min 16 bagi 5 itu kan min 31 per 5. Berarti letaknya semakin negatifnya banyak, berarti semakin ke kiri ya. Ini min 16 per 5. Min 16 per 5 itu min 31 per 5. Tandanya apa di sini? Tandanya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti arahnya ke sini. Nah, berarti kan ini arsilannya. Sudah kelihatan belum yang diarsir dua-duanya di sebelah mana? Sudah kelihatan yang diarsir dua-duanya sebelah mana, anak-anak? Di Kanan. Di kanan. Yang diarsir dua-duanya adalah berarti di X. Di X berapa? Berarti kan dua-duanya di sini, toh. Nah, di sini kan. Nah, di sini, toh. Jelas? Berarti di sini untuk nilainya sama dengan 4, kan? Ya kan? Jadi, nilai X-nya adalah, atau HP-nya adalah X lebih besar sama dengan 4. Nah, karena di sini soal cerita, jadi tulisannya jadi agar ukuran taman bunga sesuai dengan hasil pengukuran, maka nilai X lebih besar sama dengan 4. Ini. Satu soal selesai. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau diem saja Bu Desi anggap sudah paham. Jelas anak-anak? Iya, Bu. Oke, nomor 2. Bu Desi minta tolong bantuannya Matthew, dibaca soalnya Matthew. Diketahui dua motor balap A dan B melewati sebuah tikungan dengan kecepatan VA dalam kurung X sama dengan akar 2X kuadrat plus X min 10 dan VB dalam kurung X sama dengan akar 2 min 7X plus 3X kuadrat. Berdasarkan data kecepatan motor balap A dan B, terlihat bahwa motor A lebih cepat dari motor B. Hitunglah perkiraan nilai X ketika data tersebut tercatat. Oke. Yang diketahui berarti PA-nya atau PAX berarti akar 2X kuadrat plus X min 10. PB-nya ini akar 2 min 7X plus 3X kuadrat. Yang ditanyakan adalah perkiraan nilai X. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Berdasarkan data kecepatan motor balap A dan motor B, terlihat bahwa kata kunci ini di sini. Motor A lebih cepat dari motor B. Berarti
dapat dinyatakan apa? Motor A, HA lebih besar daripada motor B. Begini ya. Jelas? Anak-anak? Oke, baik. Sekarang berarti kita tuliskan akar 2x kuadrat plus x min 10 lebih besar akar 2 min 7x plus 3x kuadrat. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini kan ruas kiri dan ruas kanan itu kan ada akarnya. Berarti yang ini kita misalkan fx, yang sebelah kanan kita misalkan bx. Karena dua-dua ada akar, berarti kita memakai rumus yang ini. Jelas anak-anak? Yang pertama kita cari dulu. Fx lebih besar 0, berarti 2x kuadrat plus x min 10 lebih besar 0. Sama-sama ya. Kalau misalkan kita buka, jadinya berapa nih? Dua x, di sini x, di sini 10. 10 itu perkalian berapa kali berapa sih? 5 kali 2. 5 kali 2. Misalkan 5-nya di sini, 2-nya di sini. 2x kali 2x, 2x kuadrat. 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 5 kali x, 5. Berarti karena di sini plus, ini min. Gitu ya. Coba kita cek. 2 kali x, 2x kuadrat. 2 kali min, 2, min 4. X. Positif 5 kali x, 5x. Min 4x tambah 5x. Positif x. Betul ya? Positif 5 kali min 2, min 10. Kalau pemfaktoran itu kita memainkan kata supaya jadi seperti ini. Jelas? Baik, kita nolkan. Nilai yang ini 2x plus 5 sama dengan 0. Atau x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya 5/2. Yang sebelah sini berarti nilai x-nya sama dengan berapa? 2. Sampai sini jelas? Kita kotai dulu x-nya. Nah, ini sama ini. Nah, ini ya. Sekarang kita ganti. Kita ganti untuk yang gx sekarang. Gx lebih besar sama dengan 0. Di situ ada 2 min 7x plus 3x kuadrat lebih besar 0. Supaya kita gampang menghitungnya, berarti 3-nya berisi pindah ke ruas kanan ya, ke ruas kiri ya. 3x kuadrat min 7x plus 2 lebih besar 0. Oke, ini 3x karena depannya ada 3, ini x. 2 itu perkalian berapa kali berapa? Nah, yang bagian belakang dulu yang kita lihat. 2 itu berapa kali berapa? 2 dan 1. Misalkan di sini 2, di sini 1. 3 kali x, 3x kuadrat. 3 kali 2 berapa? 6. 1 kali x, x. Di sini min 7, berarti tandanya positif, positif, negatif, positif, positif, negatif, atau sebaliknya. Tandanya apa di sini? Min. Minus ya tandanya ya. Kita cek 3 kali x, 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 2, min 6x. Min 1 kali x, min x. Min 6 dikurangi 1, min 7. Negatif 1 kali negatif 2, positif 2. Jelas? Kalau sudah, 3x min 1 sama dengan 0. Atau x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 1. x sama dengan 1/3. x sama dengan 2. 2. Oke. Kalau bingung tanya. Oke, sudah cara seperti ini. Langkah terakhir bagaimana langkahnya, Nak? Kuadrat. Kuadrat. Kuadrat.
Langsung ya, karena di sini akar, kalau kita kuadratkan jadinya berapa? Berisi langsung kan ya di sini ya. 2x kuadrat plus x min 10. Lebih besar 2 min 7x plus 3x kuadrat. Begini boleh? Boleh, asalkan kita paham caranya. Ini langsung ya, akar kuadrat kan habis akarnya. Jelas? Sekarang, 3-nya kita pindah ke kelas kiri. 2x kuadrat min 3x kuadrat plus x. 7-nya kita pindah ke kiri jadi plus 7x min 10. 2-nya kita pindah ke kelas kiri min 2 lebih besar 0. Jadinya berapa anak-anak? 2 min 3x jadinya? Min X kuadrat. Ini jadinya? 8x 8. Ini jadinya? min 12. Negatif 12. Supaya ini positif berarti berisi kalikan min 1. Karena dikalikan min 1 berarti tandanya berubah ya. Nah, seperti ini ya. Jelas? Oke, kita faktorkan. Jadinya 12 sama min 8. Berapa sama berapa? 6 dan 2, Bu. 6 dan 2. Begini ya. Berarti X sama dengan 6 sama X sama dengan 2. Oke, sudah ketemu semuanya. Sekarang kita cari garis bilangannya. Nah, nggak cukup ya. Kita taruh di mana ini? Oke. Terus pakai ini aja deh. Oh, ini bisa dipakai. Garis bilangan. Nah, kalau misalkan garis bilangan, kita cek yang pertama misalkan. Nah, yang ini ya, 5/2 sama 2. Berarti misalkan, gimana? Ini 5/2 atau min 5/2? Yang ini. Coba dicek lagi. 5/2 atau min 5/2? Min, Bu. Min. Min. Kenapa diam aja? Min 5/2. Berarti di sini nih ya. Tandanya penuh, min 5/2. Terus misalkan di sini 2. Nah, kita cek paling gampang pakai 0. Ya toh? 0 kita substitusikan ke sini. 0 kuadrat, 0 ditambah 0 dikurangi 10. Min atau plus? Min. Min. Ini min, ini plus, ini plus. Tandanya positif berarti ke arah kanan. Ini ya. Di sini jelas. Yang kedua. Kasih tanda lain deh. Ini 1/3 sama 2. 1/3 berarti misalkan di sini. Di sini ya. Ini 1/3. Yang ini 2 sama. Berarti nolnya di sebelah sini ya. Nolnya ya. Kita substitusikan kemana nih? Ke sini. 3 kali 0 dikurangi 7 kali 0 tambah 2. Positif, negatif, positif? Positif. Positif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Ke arah kanan. Ini sama ini. Cek tanda terakhir. Oke. 2 sama 6. 2-nya di sini, 6-nya di sini misalkan. Ini 2, ini 6. Nah, tandanya lingkarannya bolong. 0-nya sebelah sini. Kita cek. Berarti di sini. Yang paling terakhir ya. Positif, negatif? Positif. Positif, negatif, positif. Ini sama ini. Tes, letaknya di mana? Letaknya. Arsirannya letaknya di mana, anak-anak? Kiri, Bu. Di sebelah kiri. Ada lagi nggak sebelah kanannya? Ada lagi nggak? Ada. Di mana?
di Kanan. di kanan. Kanan. Betul sekali. Ini ya, kalau misalkan kita potong, ini kan sama nih. Ini berarti letaknya di ini toh. Ini di min 5/2. Sama letaknya di kanan. Nah, sebelah sini kan. Ini kan sama nih. Sama letaknya di 6. Jelas? Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X. Tandanya kan penuh nih. Kurang dari sama dengan min 5/2. Atau X lebih besar 6. Seperti ini. Tapi sekarang kita cek. Karena di sini apa? Karena di sini kalau soal cerita seperti ini, perkiraan nilai X itu selalu positif, tidak ada yang negatif. Berarti karena di sini negatif, ini berarti tidak mungkin. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar 6, hanya ini. Sampai sini apakah sudah jelas? Jadi kalau ada soal cerita, jika hasil HP-nya negatif itu berarti tidak mungkin. Itu berarti bukan himpunan penyelesaian. Kalau soal cerita nilai X itu harus lebih besar 0. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih besar 6. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ronald, ada yang ditanyakan Ronald? Tahu, Bu. Enggak tahu. Luen, ada yang ditanyakan Luen? Enggak. Lanjut ya. Kalau kalian nggak tanya, boleh sih lanjut. Lanjut. Soal berikutnya. Tuh, ini kok ikut ya? Annotate. Nomor 3, minta tolong dibaca Jesslyn. Hilman mengayuh sepedanya dan melaju dengan kecepatan tertentu. Dia menempuh jarak sejauh T⁻2 kurang 3T tambah 8 meter dalam waktu T tambah 1 menit. Hitunglah nilai T jika kecepatan kendaraan tersebut kurang dari atau sama dengan 2 m per menit. Oke, ini soal rasional, pertigasamaan rasional. Kalau misalkan seperti ini, untuk menentukan kecepatan kendaraan, maka harus ditentukan rumus kecepatan sebagai jarak per waktu. Ya kan? Rumusnya jarak per waktu di situ, di sini ada ketentuannya. Kurang dari atau sama dengan 2 m per menit. Rumusnya kecepatan. Kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Ini ya rumusnya kecepatan. Berarti di sini jaraknya berapa? Jaraknya kan ini. Waktunya kan ini. Berarti T kuadrat kurangi 3T plus 8 dibagi T plus 1. Tapi di sini kecepatan tersebut kurang dari atau sama dengan. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 2 meter per menit. Seperti ini. Ini adalah model matematikanya. Sampai sini jelas? Oke. Langsung kita kerjakan ya. Cara sebenarnya seperti apa? T kuadrat min 3T plus 8. Seperti yang lalu, T plus 1. 2-nya kita pindah ke kiri, berarti kurang dari 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita kalikan. Perkalian penyebut biar sama. T kuadrat min 3T plus 8 dikurangi 2 kali T plus 1.
dibagi T plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita operasikan jadinya T kuadrat min 3T plus 8 dikurangi 2 kali T berapa anak-anak? 2T. 2T. Terus? Ini Min kali ini 2. plus atau min? Min 2. Yang bisa kita operasikan yang ini dengan yang ini ya. Ini sama ini ya. Jadinya berapa anak? T kuadrat Min 5T. Terus? Plus 6. Plus 6. T plus 1. Ini kayak set ya. Kurang dari sama dengan 0. Saya pada siapa sih ini dulu. Biar nggak sama kayak set. Kayak masih ingat bentuknya kalau ini berarti pembilang itu namanya apa? Ini PN. Yang ini namanya TT. Pembuat 0 sama tak tentu. Pembuat 0 berarti kan kita mengenolkan ya. Langsung aja ya. Bagian pembilangnya ya. PN-nya T kuadrat min 5T plus 6. Kalau misalkan kita faktorkan jadinya berapa? T, T. Min 2, min 3 ya. Jadi T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan 3. Nah, yang kedua, tak tentunya. Berarti kan T plus 1 sama dengan 0. Ya toh? Berarti T-nya sama dengan berapa? Min 1. Kalau sudah seperti ini, kita membuat apa, anak-anak? Garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Yang pertama di sini ada min 1. Min 1. Terus di sini ada 2. Penuh ya. Karena PN ya. Di sini ada 3. Yang PN berarti lingkarannya penuh. Sekarang kita uji titik. Ya kan? Kita mau uji titik nilainya berapa. Misalkan kita uji titik di sini. Yang pertama berapa ya? Min 10. Kita uji titik ya. Min 10 kita uji titik ke sini kan. T kuadrat min 5T plus 6. Paling gampang Bu Desi pakai yang ini. Ini kan sama seperti T min 2. T min 3 dibagi T plus 1. Coba kita cek dari sini. Nah, min 10 kurangi 2 dikali min 10 kurangi 3 dibagi min 10 tambah 1. Positif atau negatif? Min 10 kurangi 2 apa, anak-anak? Min 12. Min 12. Berarti min ya? Min atau plus hasilnya? Negatif, Bu. Negatif. Pak, supaya memastikan di sini 0. X sama dengan 0 kita substitusikan lagi ke sini. 0 kurangi 2 dikali 0 kurangi 3 dibagi 0 ditambah 1. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. 0 kurangi 2 berapa? Negatif. Negatif. 0 kurangi 2 negatif. Dibagi 0 Positif. tambah 1. Negatif, negatif, positif. Berarti kan positif. Jelas? Lanjut ya. Ini kan seperti ini. Coba kita cek. Kita cari apa di sini? Kurang dari itu. Ini. Sama ini. Nah, berarti HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa, anak? X kurang dari min 1 atau ini ya. Kelihatan nggak? Nah, kita cek. X kurang dari min 1, ini termasuk atau tidak dalam himpunan penyelesaian? X kurang dari min 1 memenuhi enggak? Kalau tipe soal seperti ini. Enggak. Tidak. Berarti HP-nya adalah X
lebih besar sama dengan 2 sampai dengan X kurang dari sama dengan 3. Ini adalah ini tidak memenuhi. Wes. Jadi nilai T pada kecepatan tersebut adalah, oh bukan X ya, tapi T. Ganti sendiri ya nak ya. Ini T. Jelas sampai sini anak-anak? Sudah? Ada yang ditanyakan? Kathleen, Daniel? Bingung dikit, Bu. Oke, ini sudah Budi Srikot. Tugas kalian untuk hari ini adalah tugas ya. Bentar. Oke. Nah, silakan dilihat nama kelompoknya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Silakan screenshot. Di print screen. Nah, tugas diskusi kelompok ini. Di sini ada 3 soal. Silakan kalian mengerjakan 2 soal saja. Tetapi soal yang pink, yang ini wajib dikerjakan. Jadi kalian bisa memilih soal yang biru atau hijau. Ini kerjakan salah satu. Nomor absen 10, 9, 8, 6, 7 ini adalah ketua kelompoknya. Ketua kelompok bertugas untuk membuka Zoom. Nanti kalian sama-sama di situ diskusi kerja kelompok. Yang bagian mengumpulkan siapa? Yang bagian mengumpulkan semuanya. Setiap anak yang bagian mengumpulkan. Oke, nggak usah deh. Ketua kelompok aja. Nomor absen 10, 9, 8, 6, 7. Itu adalah yang bagian mengumpulkan. Jelas? Terus, yang ketua kelompok mengumpulkan video record kalian Zoom, berdiskusi, dan jawabannya. Seperti itu ya. Nomor absen yang lainnya, Budi Silalat lagi, ikut mengerjakan juga. Jelas?